Di tahun 2019 itu PAD kita hanya di 3,6 triliun, 3,4 sampai 3,6. 2013 ya? 2019. 2019. Nah, waktu itu kita masih ketergantungan sangat tinggi dalam struktur APBD kita itu pada dana transfer. Iya. Transfer kita 6 triliun waktu itu. Iya. Jadi ketika APBD kita 9 triliun dan kita hanya 3, sekian mampu PAD. 2020 alhamdulillah naik lagi. 2021 PAD kita tingkatkan lagi. 2022 kita membuktikan di desain APBD kita setelah kita rapikan di APBD perubahan itu PAD kita lebih besar dari dana transfer. Perhitungan dana bagi hasil. Oh, lebih menukik lagi ya? Nukik lagi. Sasarannya? Nukik lagi. Kalau kemarin itu kita bekerja sama-sama Kemendagri untuk mengumpulkan seluruh daerah untuk menyamakan persepsi, besok kita menghitungnya dengan Kementerian Keuangan. Ini akan dibentuk nih BUMD lingkungan, BUMD kehutanan, pangan dan segala macam. Ini kita optimis. Betul. Ini kan sumber pendapatan daerah harus bisa betul-betul menggali ya. Kalau saya senang aja sebagai kepala Bapenda semakin banyak semakin banyak mesin yang bekerja untuk PAD, kita akan senang sekali gitu. Pak Andi tentang Pak Andi ya. Apalagi Pak Andi di bidang perencanaan dan apa? Iya, pengendalian dan evaluasi pembangunan, Pak. Ini kan sangat apa nih, sangat tepat ini. Kira-kira nih 2023 ini apa arah kebijakan Pak Gubernur? Pak Gubernur bangga nih dengan Pak Sarial nih. Duit kita banyak ya, bagi Pak. Iya, aku bikin ini misalnya ya. Sekarang prioritas Pak Gubernur itu apa? Karena kita kan banyak masalah nih. Riau ini kan? Kemiskinan masih ada. Walaupun semakin menurun, Pak ya. Ekstrim katanya ya. Stunting masih ada. Masih ada, walaupun meningkat ya. Insya Allah ada mungkin turun juga nih, Pak. Turun kayak itu kan. KP Riau katakan punya penghasilan bumi bumi ngasih bawah minyak, di atas minyak kan. Masyarakat yang tak mampu makmur, Pak ya. Oleh karena itu saya ingin tanya nih pada Pak Bapeda, apa prioritas yang ditekankan oleh Pak Gubernur ke depan mempercepat membangun Riau yang lebih cemerlang dan berkemajuan itu. Silakan dulu. Terima kasih Pak Wan kesempatannya. Izin Pak Sarial. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wan yang mengundang Bapeda Litbang nih, Pak. Iya. Bapeda Litbang ini entitasnya Pak Emri nih. Tapi karena entitasnya Pak Emri lagi ada kesibukan lain kan, dan dipercaya kepada saya nih, Pak. Dan seperti Pak Wan bilang tadi, saya ini kerja saya ini merencanakan, mengendalikan, terus mengevaluasi. Tapi evaluasi bukan evaluasi pelaksanaan, Pak. Evaluasi masih evaluasi perencanaannya. Dan alhamdulillah tadi Pak Sarial udah banyak bicara tentang bagaimana upaya Bapenda untuk meningkatkan pendapatan, dan arahan-arahan Pak Gubernur juga memastikan bahwa apa yang kita targetkan dalam RPJMD itu harus terpenuhi. Dan bahan bakarnya kan uang nih, Pak, duit salah satunya, dan lain-lainnya mungkin sumber daya dan seluruh teknologi dan apapun, tapi tak lepas dari semua dari Pagu. Nah, alhamdulillah Pak, kalau kita bercermin dari tahun 2020 nih, Pak, 2020 memang tahun yang paling berat perencanaan dan juga pembangunan kita di Provinsi Riau, bahkan di Indonesia nih, Pak, menghadapi COVID, Pak. Ya, dari APBD kita hampir 10 dipotong 1,5 triliun, Pak, untuk realokasi, refocusing serta rasionalisasi. Ya, ada sekitar 1,5 T. Ini Pak Sarial mungkin masih belum di Bapenda, tapi PAD kita jauh menurun, Pak. Iyalah. DBH kita jauh menurun, belanja transfer jauh menurun. Jelas otomatis pembangunan juga bukan berhenti, tapi kita tunda di tahun 2020, Pak. Jadi dengan angka yang besar kita fokus untuk penanganan COVID. Nah, di tahun 2021 saya sedikit flashback nih, Pak ya. Sedikit flashback, dalam 2021 kita mulai menunjukkan angka-angka yang lumayan baik, Pak. Ekonomi kita di tahun 2020 tumbuh hanya minus 1,12. Kontraksi gitu, Pak. Enggak. Terus kemudian tahun 2020 kita sudah menunjukkan angka yang positif di angka 3% lebih. Nah, ini juga diimbangi dengan pendapatan. Tapi tetap tahun 2020 karena ada utang nih, Pak.
utang dalam artian pelaksanaan pembangunan. Karena uangnya dulu untuk bangun jalan, kita alihkan untuk COVID. Bangun sekolah, kita alihkan untuk COVID dulu. Ataupun hal-hal yang sifatnya emergensi untuk penanganan COVID dan yang sifatnya sangat penting lah. Misalnya ada juga kebakaran hutan dan lain-lain. Nah, 2021 kita kembali lagi menata ulang bagaimana target dari RPJMD itu di tahun 2024 bisa tercapai. Maka kita tahun 2021 kita coba melakukan perubahan. RPJMD. Tapi dalam tanda kutip kita tidak menurunkan target, Pak. Tapi caranya caranya terus efisiensinya kita upayakan tetap sama, Pak. Dan bahkan ada yang meningkat. Nah, kita lihat lagi mana pos-pos yang bisa kita efisiensikan, kita tajamkan lagi prioritas dan caranya bagaimana. Nah, itu akhirnya alhamdulillah untuk RPJMD perubahan kita tetapkan di tahun 2022 di bulan Juni. Nah, di tahun 2023 seperti pertanyaan Pak Wan tadi, apa sih prioritas? Sebenarnya prioritas Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sampai tahun 2024 itu tetap, Pak. Cuma levelingnya berbeda-beda. Jadi kalau kita berbeda itu maksudnya yang mana didulukan, prioritas. Ya, target yang mana harus diselesaikan dulu dan lain-lain. Nah, untuk sektor kita ada sektor 3 utama yang kita kejar di dalam RPJMD, yaitu pertanian, pariwisata, dan juga sektor industri yang ditopang oleh infrastruktur yang bagus. Jadi bukan infrastruktur tidak masuk penting, tapi sangat penting. Dia masuk ke tiga sektor nih, Pak. Semuanya terkait ya. Iya, Pak. Dan untuk dan sektor lain lah sumber daya manusia, baik itu pendidikan, kemiskinan, dan juga tenaga kerja. Nah, inilah hal-hal yang kita upayakan, kita rencanakan, dan kita belanjakan dan pembangunannya untuk sektor-sektor yang saya sebutkan tadi. Nah, khusus untuk tahun 2023 kita punya tema pembangunan itu memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan baik, publik, dan daya saing daerah. Nah, kesejahteraan masyarakat itu kita ada 5 indikator nih, Pak. Bahwa Pak Gubernur ini dan Pak Wakil Gubernur berhasil atau tidak. Nah, 5 indikator itu di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan juga di tingkat pengangguran. Nah, untuk pelayanan publik kita adalah good governance, itu penerapan SPBE, nilai sakip dan lain. Tapi intinya arahnya bagaimana peningkatan kualitas dari aparatur dan sistem kerja kita nih, Pak, tata kelola pemerintahan. Untuk daya saing daerah kita masukkan industri, pertanian, pariwisata, dan juga perdagangan. Perdagangan jadi penting nih, Pak. Kalau lihat dari struktur PDRB ini, nilai perdagangan di Provinsi Riau dan di beberapa kota ini tambah meningkat nih, Pak. Meningkat, Pak. Di sektor perdagangan di sektor perdagangan meningkat, Pak. Di industri sekarang ini kalau dulu meningkat itu faktor apa saja tuh kira yang menyebabkan kita meningkat? Ya, pertama letak kita nih, Pak. Letak kita jarak, terus kita ada banyak pembangunan pusat yang diarahkan ke sini seperti jalan tol. Kita menjadi center hub-nya dari Sumatera Utara ke sini dulu, Pak, dari Sumatera Barat ke Riau dulu, dari Jambi kita punya akses juga, jadi istilahnya kita juga cukup primadona. Dan itu kita dorong ke pemerintah pusat. Salah satu sektor utama yang kita dorong ke pemerintah pusat adalah bagaimana meningkatkan hilirisasi dari industri. Nah, kita punya komoditas yang hebat nih, Pak, tapi kita belum punya produk yang lebih dari spesifik yang turunan dari produk awalnya. Nah, ini juga salah satu upaya kita dorongkan bahwa Riau ini akan lebih maju, akan lebih berdaya saing, lebih tinggi pertumbuhan ekonominya di atas 4 kalau seandainya punya kebijakan khusus di hilirisasi. Dan juga hal ini semua harus ditopang oleh apa? Jadi hilirisasi ini sekarang menjadi suatu apa ya? Kewajiban nih, Pak. Dan ini kita dorong terus nih, Pak. Karena kewenangan di pusat. Kita tidak hanya menghasilkan bahan baku aja kan? Enggak, Pak. Itu tidak. Yang itu tidak. Kan, kalau tidak dilakukan upaya untuk industrisasi kan? Siap, Pak. Terus upaya lainnya untuk mencapai itu semua kita harus ditopang oleh infrastruktur. Nah, ini yang terus diteriakkan oleh seluruh masyarakat dan segenap komponen, dan ini concern utama Pak Gubernur. Nah, dari hitung-hitungan dari PUPR di awal tahun 2020 kita coba minta mereka melakukan perhitungan bahwa kebutuhan untuk memantapkan jalan 100% itu butuh uang totalnya, Pak, 19 triliun. Cukup besar, Pak. Ya. Dari angka 62,sekian%. Kewenangan provinsi? Kewenangan provinsi yang 2.700 km. Nah, ini cukup besar. Nah, makanya kita juga memandang akhirnya kita membagi prioritas-prioritas mana yang harus ditangani dulu nih, Pak. Dan kita juga kan alam kita juga cukup berat untuk dibangun, terus struktur tanah kita cukup labil, dan juga
adanya pergerakan dari transportasi yang kita sebagai yang kita tahu, kita sawit ini terbesar nih Pak. Sawit ini berat nih Pak. Dan bawa sawit ini butuh kendaraan yang cukup berat juga. Itu cerita lama. Cerita lama. Tapi itulah jalan rusak, ya. Bagaimana caranya menyeimbangkan seluruh Pak. Kita bisa mengangkut logistik jalan, tapi kemantapan jalan kita juga bagus. Nah, inilah concern kita di tahun 2023. Seperti Pak Saryal bilang tadi, kita cukup berani nih Pak, cukup optimis bahwa pendapatan kita bisa di atas 5 triliun nih, prestasi cukup besar nih bagi pemerintah Provinsi Riau, khususnya Bapenda. Dari awal seperti Pak Saryal bilang tadi, antara 3,3 sampai 3,5 di tahun 2019, 2020 melonjak di angka 5 triliun lebih. Saya potong bentar Pak. Tadi Pak Saryal mengatakan kita meningkat PAD kan? Ya. Dan sudah mengarah kepada kemandirian. Siap Pak. Dan pusat memuji kita lah itu. Iya Pak. Sekarang kira apa kompensasi pusat itu? Apa yang bisa kita colok? Nah, betul Pak. Ini Bapeda nih. Nah, setiap pertemuan, pertama adalah sebenarnya kita ada hal yang patut kita syukuri dari awal juga. Dari tahun 2017 kemarin kita telah dibangun di tol. Ada 600 km tol yang telah dibangun di Provinsi Riau. Tapi itu kan istilahnya tidak cukup juga nih Pak. Kita juga ada jalan-jalan kewenangan provinsi, jalan-jalan kewenangan kabupaten, ataupun kebijakan seperti yang kita sebutkan hilirisasi terhadap sawit ataupun hilirisasi terhadap komoditi-komoditi unggulan yang ada di Provinsi Riau. Karena ada 5 komoditi di Riau ini menjadi terbesar di Indonesia, baik antara nomor 1 sampai 10 besar nih Pak. Tapi sekarang nih mau diapain? Masa kita ekspor terbesar tuh CPU Pak. CPU tuh baru turunan pertama. Tapi kalau dijual jadi minyak goreng, jadi mentega, ya hal yang sederhana turunan 2 atau 3, itu nilainya bisa 3 kali lipat. Nah, ini yang kita coba, seperti pemerintah pusat punya kebijakan untuk pertambangan, bahwa harus bangun smelter. Tidak bisa langsung boksit dikirim. Nggak bisa timah langsung dikirim ke luar negeri. Nah, kita juga ingin di Riau, kalau kita coba hilirisasi, ada kebijakan regulasi terkait hilirisasi di Riau ini, kita yakin perkembangan ekonomi di Riau ini jauh lebih cepat nih Pak. Jadi tahun semester 3 kita mencatat 2022 mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi kita 4,63%. Itu tertinggi dalam 10 tahun nih Pak. 4,6% ya? 6,3%. Itu tertinggi. Biasanya biasanya kita di tahun 2019 itu 2,81% Pak. Ini 2 kali lipat ya. Kalau seandainya kita bayangkan hilirisasi ada di Riau, jalan ada kawasan industri yang lebih dari 2 atau 3 beroperasi, penyerapan tenaga kerja cukup besar, dan lain faktor ekonomi lain, multiplier efek yang muncul, saya yakin pertumbuhannya bisa lebih di atas 4%, dan itu mungkin lebih stabil Pak. Mungkin itulah harapan kita dari sisi Bapeda, dan setiap rapat dengan Bappenas kita sampaikan. Jadi kita Bapeda sudah mempersiapkan ya program-program yang diharapkan bantuan pusat itu ya? Siap Pak. Jadi kalau Pak Saryal tadi mengatakan bahwa kalau Bapenda ini harapannya tugasnya selesai November Desember. Desember ini tinggal realisasi ya nih Pak. Nah, kalau di Bapenda nih Desember udah mulai argo, udah mulai jalan nih Pak. Ini bedanya Pak. Kita untuk perencanaan Provinsi Riau tahun 2024 kita sudah mulai di Desember 2022 Pak. Untuk penyiapan seluruh perencanaan pusat untuk tahun 2024 juga telah kita siapkan. Nah, kita punya jadwal di bulan Februari nanti Pak, rapat koordinasi gubernur se-Sumatera. Itu dilaksanakan tuh sebelum acara Musrembang Nasional. Biasanya itu Pak Gubernur akan menyampaikan 10 usulan teratas langsung kepada Pak Menteri Bappenas. Nah, itu akan diterima oleh Menteri, oleh Bappenas, ataupun dari kementerian terkait. Kalau seandainya readiness kriterianya lengkap. Readiness kriteria itu Pak, contohnya dokumen perencanaannya ada. Kemudian kalau mereka mau bangun sesuatu, tanahnya udah clear, nggak ada masalah, udah punya. Ataupun hal-hal lainnya yang bersifat persiapan. Nah, sekarang kita dalam tahapan penyiapan data, terus kita mungkin minggu depan dari bidang infrastruktur di Bapeda memanggil kawan-kawan dari kabupaten kota untuk menyamakan persepsi dan juga menyiapkan usulan untuk kita bawa, karena hampir 90% usulan dari Riau ini selalu di infrastruktur nih Pak. Itu ya? Ya, selalu di infrastruktur. Karena Riau kan cukup memberikan apa pusat kan? Betul Pak. Kita nomor 6 di Indonesia Pak. Ya. Di Sumatera nomor 1, tapi sekarang Kalimantan udah nyalip kita nih Pak, jadi FDRB terbesar di luar Jawa nih Pak.
Nah itu segi apa kan perencanaan yang sudah disiapkan oleh Bapeda ya. Ya Pak. Baik untuk kepentingan daerah maupun bagaimana kita menjemput bola di Jakarta ya, di pusat. Sekarang pelaksanaan proyek ini kan tentu OPD nih. Ya Pak. Sejauh mana sebetulnya penekanan Bapeda nanti, ini kan duit ini harus dibagi-bagi nih. Betul Pak. Tak mungkin menunggu satu apa ya kan. Betul, bagaimana Pak. cara pendistribusian pelaksanaan sesuai dengan perintah Pak Gubernur tadi itu terhadap OPD ini. Siap nggak kira-kira? Jadi kata kunci seperti kata Bapak tadi Pak, sesuai dengan prioritas Pak Gubernur. Itu. Nah, prioritas Pak Gubernur di mana kita nampak Pak? Dari RPJMD-nya Pak Gubernur 2019 sampai dengan tahun 2024. Jadi prinsipnya kita tidak bagi-bagi uang Pak, tapi menempatkan alokasi sesuai dengan prioritas. Prioritas ya. Kalau memang infrastruktur itu menjadi hal yang paling utama, maka PUPR itu tertinggi nih Pak. Iya. Jadi concern utama kita. Terus kemudian ada pendidikan. Di tahun sebelum tahun 2023 ini kita hampir tidak ada pembangunan USB, unit sekolah baru. Tahun 2023 sudah 13 sekolah yang kita akan bangun nih Pak. Karena mengejar ketinggalan. Terus di kesehatan tiap tahun kita coba tingkatkan pembiayaan JKN kita. Nah, kemudian di Bosda juga kita siapkan Pak, selain kabupaten kota ataupun SMA, SMK dan SLB di Provinsi Riau menerima BOS pusat, Bosda juga disiapkan di Dinas Pendidikan. Nah, itulah prioritas-prioritas yang harus kita penuhi Pak. Dana desa, BenQ dan desa juga kita penuhi. Mungkin kalau kita lihat secara nominal 200 juta, 150 sampai 200 juta kecil, tapi kan ada 1.551 desa di Provinsi Riau. Tapi ada peningkatan nanti. Peningkatan Pak, ada desa mandiri meningkat lebih. Nah, segi pembiayaan ada peningkatan tidak untuk desa ini? Jadi desainnya ini oleh dinas desa pemberdayaan masyarakat desa dan catatan sipil di bawah Pak Joko nih, kalau nggak salah saya nih. Dan mereka mendesain, mereka tak membagi sama rata nih Pak. Mereka melihat potensi desanya. Nah, lebih kurang 175 juta sampai 200 juta ke atas nih Pak terima. Jadi nggak sama lagi, nggak sama rata lagi nih Pak. Tapi sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan potensi. Yang ini yang dirumuskan oleh Pak Joko dan kawan-kawan di PMD Pak. Tapi ini semua nanti OPD terkoneksi ya? Ya Pak. Dalam segi programnya semua itu bergerak. Harus Pak. Menuju apa yang menjadi sasaran prioritas. Betul Pak. Jadi kita ada namanya cross program atau cross cutting. Jadi suatu masalah itu tidak bisa ataupun tidak mungkin diselesaikan oleh satu perangkat daerah. Contohnya seperti Bapak kita di awal kita bicara tentang stunting, Pak. Stunting ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tapi dari awal di Bapeda telah kita rencanakan itu di bidang sumber daya manusia dan pemerintahan. Perangkat daerah mana aja yang berhubungan dengan penanganan stunting. Ternyata bukan hanya dinas kesehatan, di situ ada PUPR, situ ada dinas dinas kesehatan sendiri juga, rumah sakit, terus kemudian ada PMD juga. Dan itu BKKBN masih ada? Apa Pak? Apa namanya badan perencanaan keluarga itu? BKKBN juga ikut terlibat. Iya sih, semuanya kita kolaborasikan. Bagaimana misalnya salah satu kriteria kita untuk menangani stunting itu adalah sanitasi, Pak. Ternyata kan bukan dinas kesehatan membangun PU. Tapi di Bapeda coba kalau PU membangun sanitasi harus di tempat yang prioritas stunting. Nah, itulah cross program kolaborasi yang kita coba di Bapeda Litbang, bagaimana penanganan suatu program itu bisa bersama-sama, Pak. Kemudian target nanti ini kan ini menyangkut masalah kemiskinan ini. Iya, Pak. Ya enggak? Kemiskinan ekstrem. Iya, Pak. Tentu daerah-daerah tertentu kan? Iya, Pak. Yang ada di Riau ya. Iya. Terutama Kabupaten Meranti, iya, Pak. Kampar kabarnya itu. Nah, itu bagaimana nanti sehingga 2023 nanti di akhir 2023 itu bisa menurun? Ya. Nah, salah satu target yang diberikan Pak Presiden kepada kita, bukan hanya Riau, tapi seluruh Indonesia adalah kemiskinan ekstrim itu selesai di tahun 2024. Ini tugas paling berat nih, Pak. Paling berat. Namun kita tidak lemah dulu, tapi percaya diri segala, dan kita telah upayakan dari mulai tahun 2021 akhir kemarin sampai tahun 2022. Kita undang sekarang ini upaya terakhir yang dilakukan oleh kita Provinsi Riau melalui Bapeda adalah membuat nota kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama bersama antara provinsi dengan kabupaten kota. Di situ ada kewajiban kabupaten kota melaksanakan
program-program yang telah disepakati, Pak. Jadi kita provinsi dengan seluruh kabupaten kota gotong royong nih, Pak. Sama-sama targetnya ini loh. Sinilah kecamatan, desa ini kita mau selesaikan. Nah, kita punya program ini dari provinsi dan harus diintervensi juga oleh kabupaten melalui program yang telah ditetapkan. Inilah bentuk kita. Jadi kita melihat apapun jalan celah selagi sesuai dengan peraturan perundangan nih, Pak, kita coba upayakan nih, Pak. Nah, ya, tahun 2024 insya Allah insya Allah bisa, Pak. Seperti stunting, walaupun ini bukan angka rilis resmi dari Pak, insya Allah turun di angka 24% untuk stunting, Pak, di tahun akhir 2022. Luar biasa nih, Bapak Dhani luar biasa, berarti bisa mempergunakan duitnya. Alhamdulillah, Pak. Kalau ditanya, Pak, kami masih kurang duitnya, Pak. Masih kurang, Pak. Tapi yang ada saja baik kita maksimalkan dulu. Kalau soal kurang tak apa. Tak siap-siap ya, tak cukup. Ya, ada saya kita manfaatkan lah.